Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalunya. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari kitab suci tentang awal perjalanan atau awal petualangan Yusuf, anak Yakub, di tanah Mesir. Dan ini merupakan cikal bakal kaum Israel berada di Mesir dan akan bertambah banyak. Kisah ini saya ambil dari kitab Kejadian bab 39 ayat 1 sampai dengan 23. Judul perikopnya Yusuf di rumah Potifar. Ada apa atau kejadian apa yang ada di rumah Potifar? Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke orang-orang Ismail, lalu orang Ismail itu membawa Yusuf ke Mesir. Sesampainya di Mesir, ternyata Yusuf dibeli oleh Potifar, orang Mesir, pegawai istana Firaun, atau juga kepala pengawal raja untuk dijadikan budak di rumahnya. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kemudian Potifar membawa Yusuf ke rumahnya untuk mulai bekerja. Ketika Potifar tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan selalu membuat pekerjaan Yusuf selalu berhasil, maka Potifar sayang kepada Yusuf. Dan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya untuk dikelola oleh Yusuf. Dan benar, sejak Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Gak hanya rumah, ladangnya pun diberkati oleh Tuhan. Melihat semuanya baik-baik saja, maka Potifar sudah tidak ikut lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Semuanya sudah beres diatur oleh Yusuf dengan penyertaan Tuhan. Yusuf itu terkenal sopan dan tampang wajahnya rupawan dan elok parasnya. Pada suatu kali, istri Potifar memandang Yusuf yang sedang bekerja, lalu memunculkan birahi di dalam hatinya. Lalu ia mendekati Yusuf dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf kaget dan menolaknya. Lalu ia berkata kepada istri Potifar, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa. Dan ia telah menyerahkan segalanya kepadaku. Bahkan di rumah ini pun aku lebih berkuasa. Tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku kecuali engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan suatu kejahatan besar dan berbuat dosa di hadapan Tuhan?" Lalu Yusuf pergi meninggalkan perempuan itu. Tetapi hampir tiap malam, istri Potifar selalu membujuk Yusuf. Tetapi Yusuf tidak menggubrisnya atau tidak mendengarkan untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari ketika Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, waktu itu rumah sedang kosong dan tidak ada seorang pun. Tiba-tiba istrinya Potifar memegang bajunya Yusuf dari belakang sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf panik, lalu membuka baju yang dipegang perempuan itu dan ia lari keluar. Ketika perempuan itu melihat Yusuf lari keluar dan meninggalkan baju di tangannya, maka dipanggilnyalah seluruh isi rumah. Lalu istri Potifar mulai menjatuhkan fitnah kepada Yusuf. Ia berkata kepada mereka,
lihat, orang Ibrani yang dibawa ke sini supaya mempermainkan kita. Dia mendekatiku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan keras, dan ketika aku berteriak, dia meninggalkan bajunya dan lari keluar. Kemudian baju itu ditaruh di sisinya, lalu ia duduk untuk menunggu suaminya pulang. Dan benar saja, ketika Potifar tiba, istrinya langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Hamba orang Ibrani itu yang kau bawa, dia datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ketika aku berteriak, ia meninggalkan bajunya dan ia lari keluar. Ketika Potifar mendengar cerita istrinya, marahlah dia. Lalu ia menyuruh orang untuk menangkap Yusuf dan menjebloskannya ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tetapi tetap Tuhan selalu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kemudian Tuhan membuat kepala penjara sayang kepada Yusuf. Sebab itulah segala pekerjaan yang harusnya dia kerjakan diserahkan kepada Yusuf. Dan Yusuf sekali lagi mengurus semuanya dengan baik. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan olehnya, Tuhan buat berhasil. Nah, teman-teman yang terkasih, dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yusuf adalah orang yang taat, bertanggung jawab, jujur, dan pekerja keras. Karena itu, apa yang ia kerjakan selalu berhasil. Dan Yusuf tidak mudah untuk tergoda oleh hal-hal yang di luar imannya. Karena itu pula, Tuhan selalu menyertainya. Apakah kita mau seperti Yusuf? Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman dapatkan dari kisah tentang Yusuf atau tentang kejadian Yusuf di rumah Potifar? Nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Teruslah baca kitab suci, doa tiap hari, semoga kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.